Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majlis ilmu membaca kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karyanya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana pembahasan kita masih seputar mengurus atau merawat keluarga. Di pertemuan yang sebelumnya Imam Bukhari membawakan bab yang judulnya keutamaan seseorang yang mengurus 2 atau 1 anak perempuan. Ya. Kenapa Imam Bukhari membawakan bab ini? Kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tadi, bahwasanya dahulu ada sejarah kelam, terutama pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat, diutus menjadi nabi. Orang-orang jahiliyah atau sebahagian suku Quraisy itu apabila dikaruniai anak perempuan, bibinian, mereka akan langsung menguburkannya hidup-hidup karena menganggap anak bibinian ini adalah beban keluarga. Ya. Padahal di dalam Islam justru anak bibinian inilah yang bisa membantu mempermudah jalan kuitannya menuju surga. Oleh karena itulah Imam Bukhari membawakan bab ini. Ya. Nah, malam hari ini kita akan lengkapi insyaallah taala bab yang kurang lebih sama, akan tetapi hadisnya ada perbedaan sedikit. Ya. Faqala al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man 'ala thalatha akhawat. Ujar Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab keutamaan orang nang merawat 3 saudarinya, 3 dingsanak bibinian. Lamun nang samalam 2 atau 1 atau lebih anak bibinian, nah yang ini dingsanak bibinian, ada keutamaannya juga. Hadis ini ya, atau satu-satunya hadis yang ada di bab ini diriwayatkan oleh sahabat nang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memiliki 3 anak perempuan atau memiliki 3 saudari perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada ketiganya, maka balasannya kada lain selain masuk surga. Ya, jadi balasannya sabuting haja, tapi itulah yang kita inginkan, yaitu masuk surga. Ya. Tapi tadi syaratnya fayuhsinu ilaihinna. 3 anak bibinian ini atau 3 dingsanak bibinian kita ini bujur-bujur yuhsinu ilaihinna. Ya, bujur-bujur kita lakukan perbuatan yang baik. Ya, perbuatan baik ini
banyak bentuknya. Bisa berupa tarbiyah, pendidikan. Ya. Jadi lamun kita misalnya mungkin dahulu suah belajar ya kepada seorang guru atau di sekolah misalnya kita ada baisi ilmu yang kita kawa tularkan, kita kawa ajarkan kepada anak atau dingsanak kita, ini termasuk tarbiyah ya, kita bisa didik dengan ilmu itu tadi. Atau lamun kelebihan kita adalah harta, maka kita bisa berbuat baik kepada mereka dengan harta kita ya. Atau bisa juga umpamanya kita bisa juga berbuat baik dengan cara mendampingi 3 anak perempuan tadi atau 3 saudari perempuan ya. Intinya apa aja perbuatan baik nang kawa kita gawi gasan 3 anak bibinian atau 3 dingsanak bibinian tadi, maka kita lakukan ya. Ada di sini catatan tentang mengurus 3 dingsanak bibinian ya. Di sini ulama menyebutkan apabila seseorang itu wajib mengurus merawat dingsanak bibiniannya 1 kah 2 kah 3 kah ya. Apabila wajibnya itu tatkala fuqdanul abi, ketika kuitan abah sudah kadada ya, baik karena sudah meninggal dunia atau misalnya ya madam meninggalkan rumah, kada tahu lagi habar sidin di mana. Nah, maka pada saat itulah nang berkewajiban mengurus dingsanak bebinian ini adalah saudara laki-lakinya, nang lalakian nang mengurus ya. Jadi kada paman melainkan dingsanak, kecuali dingsanaknya bebinian berataan kada nang lakiannya, nah mungkin baru pindah ke paman ya. Tapi bila masih ada ayah, masih ada abah ya, masih kawa sidin menafkahi, maka tanggung jawabnya, kewajibannya tetap kepada abah ya. Jadi dingsanak kita yang bibinian ya, bila abah masih ada, masih sanggup menafkahi, masih sanggup berbuat baik, maka tanggungannya, kewajibannya tetap kepada abah. Kecuali tadi abah sudah kadada atau abah masih ada tapi dingsanak kita sudah balaki ya, sudah berkeluarga, nah maka ini tanggung jawabnya pindah ke suaminya, ke lakinya ya. Tapi bila kadada laki, abah kadada juga, lalu ada kita lelakian ya, maka kitalah yang berkewajiban menanggung kehidupan dingsanak binian kita. Nah, lamun kita kawa menanggung hidupnya, mendidiknya, menafkahinya ya, mendampinginya, maka ujar Nabi SAW balasannya adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga ya. Karena kada gagampangan soalnya menafkahi orang ya, apalagi umpamanya posisinya kita ini sudah kepala keluarga nang lalakian, kemudian beisi dingsanak 3 tadi umpamanya binian berataan belum balaki berataan, abah sudah meninggal umpamanya. Nah, maka ini tentu lebih berat lagi kewajibannya. Sudah menafkahi keluarga seorang ya, menafkahi bini, menafkahi anak umpamanya, ditambah menafkahi dingsanak ya. Tapi lamun kawa itu kita gawi ya, maka tadi balasannya dakhalal jannah, pasti masuk surga ya. Jadi setara aja lapah, antara lapah lawan balasannya itu sepadan ya. Tinggal kayak apa kita sabar ya, mengurus merawat 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab nang berikutnya. Imam Bukhari memberinya judul dengan babun fadlu man 'ala ibnatahul mardudah. Bab keutamaan seseorang nang mengurus anak perempuannya yang tertolak. Nah, al-mardudah. Apa maksudnya al-mardudah? Ya, disebutkan oleh para ulama al-mardudah artinya allati ruddat ila abiha wa ummiha wa qad mata anha zawjuha aw talaqaha aw fuqida. Perempuan yang mardudah ya,
adalah perempuan yang dikembalikan hak asuhnya kepada abahnya atau kepada mamanya. Kenapa jadi dikembalikan hak asuhnya? Karena suaminya meninggal atau karena diceraikan oleh suaminya, atau tadi suaminya hilang kada ada kabar lagi ya. Nah, bilanya sudah kayak ini kondisinya, maka seorang perempuan ya, bebinian ini akan langsung statusnya dikembalikan kepada orang tuanya hak asuhnya ya. Pokoknya bebinian itu bila belum berkeluarga tanggung jawabnya ada pada kuitannya, abahnya. Bila sudah berkeluarga maka tanggung jawabnya diambil oleh lakinya. Nah, bilanya suatu saat lakinya tadi meninggal dunia atau berpisah ya, sarak, atau umpamanya tadi hilang ya, kada ada kabar lagi entah kemanakah ya. Nah, maka pada saat itu secara otomatis anak perempuan ini tabulik pulang hak asuhnya, tanggung jawabnya kepada abahnya. Nah, ini ada keutamaannya seorang ya, ada keutamaan yang disiapkan oleh syariat, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi siapa aja nang rela, nang ridho, nang mau mengurus anak perempuannya yang mardudah tadi ya. Kemudian hal ini ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kada hanya berlaku pada anak perempuan aja ya, tapi berlaku gasan keluarga kita nang bibinian nang lainnya. Ding sana kita bibinian ya, pada saat belum menikah, belum berkeluarga, tanggung jawabnya pada kuitan kita atau pada kita bila kuitan kita kadada. Suatu saat inya menikah ya, berkeluarga, tanggung jawabnya pindah ke suaminya. Sarak umpamanya lawan suaminya, nah tanggung jawabnya bebulik pulang ke kita. Ini ngarannya mardudah ya. Mengenai hal ini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib ya, di mana Al-Miqdam radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang engkau berikan kepada dirimu ya, yang engkau makan hasil usahamu, fahuwalaka sadaqah, maka itu bernilai sedekah. Jadi kita kawa bersedekah gasan kita saurang ya, pada saat kita makan, pada saat kita minum ya, menghilangkan rasa lapar kita, menghilangkan rasa haus kita. Lamun kita niatakan itu sedekah menafkahi diri seorang, itu sah sebagai sedekah. Jadi kanyangnya dapat ya, hilang hausnya, pahala dapat ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma'at'amta waladaka fahuwalaka sadaqah. Begitu pula apapun yang engkau berikan kepada anakmu gasan dimakan ya, nafkah, itu pun bernilai sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Yang engkau berikan kepada pasanganmu ya, baik lelakian kepada bininya atau bininya kepada suaminya ya, ini bisa bernilai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Yang engkau berikan makan kepada pembantu atau budakmu, ini pun bisa bernilai sedekah ya. Termasuk dalam hal ini tadi anak perempuan atau saudari perempuan yang mardudah ya, masuk ke dalam hadis ini. Memang kada secara langsung Nabi SAW sebutkan mardudah, perempuan mardudah di sini ya, tapi perempuan yang mardudah itu masuk pada keumuman hadis ini ya. Intinya apabila kita memberi makan orang ya, apalagi keluarga, selama kita berniat sedekah, itu bisa bernilai sedekah. Intinya pada niatnya ya. Bahkan tadi kita memberi makan gasan kita seorang aja bisa bernilai sedekah, asal ingat niatnya ya. Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sidin mengatakan, afada mantuquhu annal ajra fil infaq innama
yahsulu biqasdil qurbah sawa'un kanat wajibatan aw mubahah. Secara tersurat, secara tersurat bisa kita pahami bahwasanya pahala sedekah yang dimaksud oleh Nabi SAW tadi baru akan berlaku apabila kita ingat baniat. Ya, tapi bila makan biasa aja kada ada niat sedekah gasan diri seorang, kada ada niat sedekah gasan keluarga, ya, cukup sekadar memberi makan tadi aja, maka ini kada berlaku pahalanya. Ya. Karena jelas sedekah itu amal ibadah, sedangkan amal ibadah ujar Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan, suatu perbuatan itu terhitung sebagai ibadah apabila diniatkan. Sama pemberian kita nih bisa bernilai sedekah apabila kita niatkan. Ya. Kemudian ujar Imam Al-Qurtubi selanjutnya, wa afada mafhumuhu anna man lam yaqsidil qurbah la yu'jar. Ya. Sedangkan orang yang tidak ingat meniatkan ya pemberian makan atau nafkahnya tadi sebagai bentuk sedekah, maka tidak ada pahala sedekah. Ada pahalanya tapi lain pahala sedekah. Ya. Lakin tabra'u zimmatuhu minan nafaqatil wajibah. Ya. Memang kada terhitung sebagai sedekah, akan tetapi paling kada kewajibannya tuntung, kewajibannya gugur. Ya, kewajiban memberi nafkah tadi sudah gugur meskipun kada ada niat apa-apa. Ya, jadi dalam syahadat kita itu ada istilahnya bara'atuz zimmah, ini level nang paling rendah dalam ibadah. Misalnya kita sembahyang. Ya, misalnya kita sembahyang, kemudian sembahyangnya ini katakanlah banyak benar kurangnya tapi masih sah. Ya. Niat ya ada niat. Ya. Tapi kurangnya banyak benar. Ya. Cuman rukunnya masih ada, wajibnya masih ada. Ya. Nah, biasanya sembahyang seperti ini tuh hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Pahalanya ada tapi sedikit benar. Ya. Apabila kita sembahyang tuh pahalanya ganal apabila sholatnya itu rukunnya sempurna, wajibatnya sempurna, ditambahi lawan sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi ada tingkatan penerimaan amal ibadah dalam agama kita. Nah, sama kayak sedekah tadi, ya, atau memberi makan tadi. Ya. Bila memberi makan biasa kayak itu aja, kada ada niat hendak sedekah, ya, maka itu sebatas atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban nafkah. Bila hendak ada pahalanya harus ada niat sedekahnya. Ya, jadi jangan sampai kada ingat kita berniat sedekah. Ya. Baik. Ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab ini. Kemudian keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebujurnya ada bab satu lagi. Ya, hanya saja asar dari bab ini tuh lemah. Ya, sanadnya itu lemah karena ada seorang perawi yang kualitas periwayatannya itu kada baik. Ya. Yaitu bab man kariha an yutamanna mautul banat, bab hukum orang yang mengharapkan kematian anak perempuannya. Ya. Inya kada membunuh tapi berharap anak perempuannya tadi mati. Ya, kan kalau membunuh jelas hukumnya kada boleh, haram. Ya, berdosa. Nah, supaya orang terhindar dari dosa membunuh, akhirnya inya mengharapkan nih anak mati aja gini. Misalnya. Nah, ini Imam Bukhari bawakan babnya, tapi sayang asar dari Ibnu Umar yang ada dalam bab ini tuh sanadnya lemah. Akan tetapi ada ayat di dalam Al-Quranul Karim yang bisa kita ambil, kita baca, kemudian kita ambil faidahnya untuk meyakinkan kita bahwasanya berniat supaya anak kita ini tiada mati itu aja gin kada boleh, dilarang. Ya, jadi misalnya ini kan kondisi biasanya terjadi pada saat kita uyuh banar sudah. Ya. Nafkah bilang
habis benar umpamanya sudah, ya, belum lagi ada urusan ini urusan itu, kiri kanan muka belakang lengkap, lapah gitu sudah lawan kehidupan, ya. Nah biasanya manusia akan muncul perasaan entah mengharap dirinya nang mati atau orang lain nang mati daripada kebebaratannya beban nih. Nah ternyata dalam syariat kita kedua hal tersebut kada diperbolehkan. Nah adapun dalam bab ini yang mengharapkan kematian anak perempuan. Ya. Kenapa anak laki-laki kada diharapkan kematiannya? Karena anak laki-laki bisa mencari seorang tadi. Sedangkan anak perempuan, ya meskipun ia bisa mencari seorang juga, tapi kewajiban kuitan tetap kada gugur. Ya. Nah ayat yang selaras dengan bab ini adalah surat Al-Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian lantaran takut miskin. Ya. Larangannya larangan membunuh. Ya. Tapi para ahli tafsir mengatakan sama halnya meniatkan kecelakaan bagi anak pun termasuk ke dalam larangan ayat ini. Ya. Kenapa? Karena seseorang yang meniatkan celaka atau mengharapkan celaka matinya anak-anaknya, ya, seakan-akan kada lagi berharap lawan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezeki. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Sejatinya kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anak yang kalian bunuh, ya. Begitu pula kalian pun kami, ya, Allah yang memberi rezeki. Ya. Jadi kita ini hanya penyalur rezeki aja sebujurnya. Ya. Sedangkan rezeki seluruhnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika orang membunuh anaknya atau mengharapkan anaknya tadi mati supaya tak kurangi beban hidupnya, ya, ini seakan-akan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah memberi rezeki. Dan hal itu terlarang. Ya, makanya kada boleh. Ayat yang serupa ada juga di dalam surat Al-An'am ayat 151, ya. Yang jelas hukumnya mengharapkan anak kita itu celaka, ya, atau meninggal dunia supaya tak kurangi beban hidup kita, ini di dalam agama kita dilarang. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, bab yang selanjutnya, ya. Imam Bukhari memberinya judul dengan babun al-waladu mabkhalatun majbanah. Bab anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pelit. Nah, jadi pamalar. Ya. Mabkhalah majbanah. Bakhil lawan jaban. Apa bedanya mabkhalah dengan majbanah? Mabkhalah artinya itu pamalar, majbanah itu pamalar juga artinya. Tapi bedanya bila mabkhalah, bakhil, itu yang dipamalarakan itu duit, harta. Itu sebutannya bakhil. Sedangkan jaban, majbanah, nang dipamalarakan itu tenaga, awak. Nah, bila kadu-duanya nang dipamalarakan, awak kada, harta kada, itu biasa disebut dengan asyuhu, ya, pelit atau pamalar tingkat tinggi. Nah di sini Imam Bukhari ingin mengingatkan kita, ya, kalau bab-bab yang sebelumnya kan Imam Bukhari mengingatkan kita supaya anak itu diurus baik-baik, ya, berbahagialah dengan anak-anak kita, jangan sampai merasa terlalu terbebani oleh anak kita. Nah mulai bab ini Imam Bukhari hendak mengingatkan kita supaya jangan terlena lawan kekanakan pulang. Jadi supaya kita di tengah-tengah aja. Kadang kada katuju banar mau urusi anak, tapi jangan sampai juga kelewatan batas mau urusi anak, ya, senang benar mau urusi anak sampai-sampai akhirnya tadi terjadi mabkhalah lawan majbanah dalam diri kita. Ya, pelit kita mengeluarkan harta di jalan Allah, pelit kita mengeluarkan tenaga kita di jalan Allah. Ya. Nah ini konteksnya, ya, di zaman dahulu itu
apalagi orang yang hanya dikaruniai anak itu bisa kadahakun umpat perang, kadahakun turunnya perang karena anaknya masih lucu-lucunya. Nah, padahal pas lagi belum baisi anak, ya perang turun terus. Begitu anak lahir, nah balaloi asa sedih bilanya kenapa-napa nih. Ya, akhirnya muncul perasaan, ya takutan kalau pina kita kenapa-napa sehingga kada kau lagi bertemu lawan anak. Ya. Makanya disebut anak itu bisa membuat orang tuanya pelit hartanya dan juga pelit tenaganya. Ya. Dan bab ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Ya. Di antara bentuk ujiannya ya tadi maulah kuitannya, ya kada hendak benar mengeluarkan duit kecuali gasan anaknya aja. Atau kada hendak mengeluarkan tenaga kecuali gasan anaknya aja. Nah, itu fitnah. Ya, kita diuji di situ. Ya. Ada juga ujian anak itu berupa akhlaknya. Ya. Akhlaknya misalnya yang kurang baik, nah ini sama ujian juga. Pokoknya anak baik ujian, ya. Anak yang kada sesuai lawan harapan kita tuh ujian juga. Pokoknya berataannya harta lawan anak sama-sama ujian. Ya. Hanya saja bentuk ujiannya masing-masing orang tuh lain-lain. Ya. Bahkan anak yang soleh sekalipun tuh ujian gasan kuitannya. Ya. Kenapa? Karena di zaman dahulu banyak sekali ketika melihat anaknya soleh, kuitannya akhirnya lepas tangan. Ya. Berharap kaina di akhirat dapat syafaat anaknya, udah kayak itu aja. Ya. Nah, dalam hal ini ya Imam Bukhari menegur kita supaya jangan sampai itu terjadi pada diri kita, ya. Supaya posisi kita tuh pas di tengah-tengah. Pada bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan sebuah kisah, ya, atau ada dua buah kisah di sini dibawakan oleh Imam Bukhari. Kisah yang pertama ini kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini imbah Nabi SAW wafat, ya, tatkala Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri di hadapan manusia sambil mengatakan, wallahi, demi Allah, ma'ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Kadada orang di muka bumi ini yang masih hidup saat ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Ya. Ini posisinya pas Nabi sudah meninggal. Bila Nabi masih hidup, kada mungkin Abu Bakar mengucapkan ini. Pasti yang akan Sidin cintai adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini Nabi sudah meninggal. Falamma kharaj raja'a. Ya, tuntung sudah Sidin menyatakan itu tadi supaya manusia tahu, ya, bahwasanya Sidin itu mencintai Umar, ya, karena agamanya, karena ketakwaannya, ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu balik ke rumah. Sesampainya di rumah, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada putrinya, ya, pada anak Sidin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kaifa halaftu ay bunayyah, wahai Ananda, ya, tadi abah tuh napa nang diucapkan. Ya, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memastikan ucapannya tadi itu sudah bujur atau belum. Kalau pina ada nang tasalah, ya, makanya bertakon kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu lahu, maka Aisyah pun sebutkan perkataannya Abu Bakar secara lengkap. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya wal waladu al wat. Bujur, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mulia benar, ya, di matanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi wahai Aisyah, ketahuilah anak itu lebih berikit di hati. Jadi secinta-cintanya Abu Bakar lawan Umar, tetap kada kau mengalahkan cintanya Abu Bakar kepada anak-anaknya. Itu maksud Sidin, ya. Sidin ini ada kekhawatiran kalau pina, ya, Aisyah merasa cemburu, abahnya lebih ketuju sahabat yang lain ketimbang anaknya sendiri, ya.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan wal waladu al-wad. Tenang saja wahai Aisyah, anak itu lebih berikit di hati kuitannya ketimbang kawan kuitannya. Ya. Nah di sini ya secara tersirat ya, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq yang tadi dengan lantang mengucapkan manusia yang paling saya cintai di muka bumi adalah Umar. Pas berhadapan lawan anak Sidin, ya, ada alasannya, bertambah alasannya, ya, karena Sidin langsung khawatir anak nih Sidin, Aisyah radhiyallahu anha tadi tersinggung, ya. Nah ini bukti sudah bahwasanya belum apa-apa, ya, kuitan itu sudah lemah di hadapan anaknya. Ya. Padahal di hadapan manusia tadi, ya tegas benar Abu Bakar mengatakan manusia yang paling dicintai adalah Umar. Imbah berhadapan lawan Aisyah radhiyallahu anha, ya, sekalinya mengatakan Aisyah justru yang lebih dicintai. Ya, ini tanda bahwasanya anak itu tadi bisa membuat karakter kuitannya itu berubah. Ya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah ini disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Nu'min. Beliau mengatakan kuntu syahidan Ibnu Umar. Pada suatu hari aku pernah menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idz sa'alahu rajulun 'an damil ba'udah. Yang ketika itu ada orang datang kepada Ibnu Umar batakun tentang hukum darah nyamuk. Ya. Darahnya nyamuk ini apakah najis atau kada? Nah, ini yang ditakunakan orang tadi kepada Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar ya penasaran ini orang mana gerang. Jadi sawat betakun hukum darah nyamuk ya. Dan biasanya ya orang-orang pada saat itu tuh saling mengenali satu sama lain itu karena budayanya sama juga kayak di zaman kita saat ini ya. Dari gaya bepandirnya kelihatan oh sini orang Jawa, oh ini orang Hulu Sungai ya, oh ini orang Banjar, kelihatan. Nah di sini Ibnu Umar ini penasaran, biasanya penduduk Madinah itu tetakunannya kada kayak ini ya, lebih berbobot. Nah sedangkan ini pertanyaannya kenapa betakun darah nyamuk ya. Maka ditakuni oleh Ibnu Umar, mimman anta, engkau ini berasal dari mana? Faqala min ahli al-Iraq. Maka orang tersebut mengatakan saya ini adalah penduduk kota Irak. Ya. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan unzuru ila hadza. Ya, wahai manusia lihatlah orang ini. Ya. Yas'aluni 'an damil ba'udah. Dia bertanya kepada saya tentang hukum darah nyamuk. Waqad qatalu benan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka dengan mudahnya menumpahkan darah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya Ibnu Umar ini apa? Kejadian di Karbala. Terbunuhnya cucu Nabi Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar ya mengingat langsung kejadian ya, di Irak. Karbala itu letaknya di Irak. Ya, terbunuhnya Al-Husain. Ya. Tiba-tiba ada orang ini bertakun tentang hukum darah nyamuk. Jadi ujar Ibnu Umar, kayak apa kisahnya? Darah manusia aja nyaman benar ditumpahkan, kenapa jadi sekarang bertakun darah nyamuk? Ya. Giliran darah manusia ditumpahkan seenak hati. Ya. Giliran darah nyamuk dihatiakan benar. Nah itu maksud Ibnu Umar. Ya. Padahal belum tentu enam bertakun ini termasuk nama membunuh. Tapi Ibnu Umar ini ingin menjelaskan ya, hendaknya penduduk Irak ya, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka telah membunuh seseorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Umar melanjutkan sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanayya minad dunya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua, maksudnya Al Hasan dan Al Husain adalah dua raihanayya minad dunya. Ya. Nah raihanayya ini ya kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, raihanah
Itulah ulun lihat terjemahan zaman wayah ini artinya kemangi. Tahu kalau lah insya Allah kita kemangi nang masih pecel lele itu ada kemangi. Nah, ulun kada tahu rehanah dimaksud zaman dulu tuh kayak apa, tapi amun rehanah zaman wayah ini tuh artinya kemangi. Intinya tanaman yang ada harumnya, ya, sejenis kemangi. Ujar Nabi SAW, Al Hasan dan Al Husain itu bagiku seperti dua kemangi. Nah, kenapa Sidin serupakan Al Hasan dan Husain dengan kemangi? Para ulama mengatakan yang namanya tanaman yang aromanya harum itu biasanya ya kita ketujuh menciumnya. Ya, sama seperti anak yang masih halus atau cucu, kan Hasan Husain ini cucunya Nabi. Ya. Sidin serupakan dengan roihanah karena keduanya masih halus pada saat itu, ya. Dan namanya anak halus biasanya memang dicium oleh kainya, niniknya atau kuitannya. Jadi kesamaannya di situ lawan kemangi, ya, atau tanaman yang berbau harum. Nah, artinya Nabi SAW ini cinta benar lawan cucu Sidin, ya. Orang pasti cinta dengan cucunya. Tiba-tiba oleh penduduk Irak salah satu cucunya Nabi yaitu Al Husain dibunuh. Ya, maka Ibnu Umar pun mengingat ini, ya, sehingga akhirnya Sidin ingatkanlah penduduk Irak yang tadi bertanya. Ya. Nah, di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang hendak kita lihat apa? Ya, di mana letak berubahnya sikap kuitan atau sikap kai, sikap nini tatkala berhadapan dengan cucunya? Ya ini sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu kalau kita lihat, ya, berhadapan dengan para sahabat tegas, berhadapan dengan musuh-musuh Islam apalagi. Tapi bila sudah ketemu cucu ya kayak ini, ya, Sidin cium-ciumi. Ya layaknya kai bertemu lawan cucu lah. Ya, ada juga sisi lemahnya sudah, ada juga sisi lembutnya. Ya, menunjukkan bahwasanya cucu atau anak itu memang kau mau ubah sifat kuitan atau kai niniknya. Ya. Nah, Imam Bukhari ingin mengingatkan kita hendaknya kita berhati-hati jangan sampai terlalu berlebihan mencintai anak atau cucu kita. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya, ya ini bab-bab tambahan sebelum akhirnya kita kayaknya masuk kepada bab tentang bertetangga, ya, adab bertetangga ini. Ya, jadi imbah tuntung urusan kita lawan keluarga, Imam Bukhari membawa kita mengetahui adab keluarga. Jadi runut Imam Bukhari membawakan. Ya, awal-awal kan berbakti kepada kuitan, kepada mama, kepada abah, kemudian mulai kepada dingsanak dengan silaturahim dan segala macamnya. Tuntung sudah adab-adab lawan keluarga habis, pindah ke tetangga. Tuntung karena tetangga, pindah ke kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, bab yang selanjutnya ini ya, masih seputar bagaimana kuitan atau kai nini itu berbuat lemah lembut kepada anak atau cucunya. Imam Bukhari membawakan sebuah bab yang judulnya Babun Hamlus Sabiyyi 'alal 'atiq. Bab menggendong bayi di atas pundak. Ya, di sini. Atiq, ya. Ini adalah sebuah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu radhiyallahu anhu ala atiqihi. Suatu hari aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Hasan, cucunya Sidin, anaknya Ali bin Abi Thalib, itu lagi berada di salah satu pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bausung, ya, entah di kanan atau di kiri, kada dijelaskan di sini. Yang jelas di salah satu pundaknya Nabi dibawa, ya, dikilik. Tentu ini masih halus benar, sudah 10 tahun leweh bahu, ini masih halus benar. Al Hasan radhiyallahu anhu. Sambil kondisinya seperti ini, wa huwa yaqul, maka Nabi SAW sambil berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Ya.
Ini saking sayangnya Nabi SAW kepada Al-Hasan. Hal ini wajar ya, keluarga sebertaan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi itu terlihat sekali sayang benar lawan cucu Sidin, Al-Hasan dan Al-Husain. Kenapa? Sidin itu Nabi SAW berapa kali sudah dikaruniai anak lalakian, tapi kadang sampai ganal, meninggal dunia. Bahkan sawat ada tatangis Nabi SAW tatkala meninggal anak Sidin yang bernama Ibrahim. Ya, karena Nabi sempat dikaruniai anak lalakian, ada Al-Qasim, ada Ibrahim. Kedua-duanya meninggal pas masih halus. Ya, Ibrahim lah yang sampai terganal sedikit. Ya, yang pada saat meninggal dunia Nabi SAW menangis. Ya, sahabat bahkan ada yang bertakun, wahai Rasulullah, engkau menangis? Ya. Pian kau menangis juga kah wahai Rasulullah pada saat anak meninggal? Nah, pada saat itu Nabi SAW menegur ya sahabat tersebut. Ujar Nabi SAW, kayak apa kita kada menangis sedangkan yang berpisah dengan kita adalah orang yang kita sayangi. Ya, otomatis Nabi SAW berisi kerinduan yang sangat mendalam. Ya, karena anak Sidin yang lelakian kadang sampai bahkan anak Sidin yang bebinian ya itu ada yang juga meninggal dunia. Ya. Hanya Fatimah yang masih hidup pada saat Nabi SAW meninggal dunia. Hanya Fatimah. Yang lainnya meninggal dunia. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW sangat mencintai cucu-cucu Sidin, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Wallahu alam. Nah, di sini salah satu faedah yang bisa kita ambil adalah boleh hukumnya seorang ayah, seorang abah atau kai ya, menggendong cucu atau anaknya di pundaknya dan tidak termasuk su'ul adab, tidak termasuk adab yang tidak baik. Jadi boleh ya, asal jangan di kepala. Yang di kepala ya itu yang sebahagian ulama menyatakan tidak dianjurkan ya, di kepala. Tapi bila di pundak aja kada apa-apa ya, kada termasuk su'ul adab. Wallahu a'lam. Ya. Nah, setelah bab ini ya, ada bab-bab lain yang kurang lebih menerangkan kepada kita tentang hal-hal yang mungkin dianggap biasa tapi oleh syariat sebetulnya dipandang ya, syariat memandangnya sebagai sesuatu yang istimewa. Seperti tadi contohnya ya, mengusung anak, mengilik anak, ternyata oleh syariat dibahas. Padahal menurut kita mungkin ya biasa-biasa aja, padahal ada hukumnya. Ada juga di sini tentang mencium bayi ya, mencium anak-anak ya. Yang kayaknya insyaallah hadisnya akan kita bacakan, tapi di antara kesimpulannya ya, atau di antara muqaddimah dari bab mencium anak-anak atau mencium bayi ini adalah salah satu syaratnya yang dicium itu harus anak atau cucu sendiri. Satu dulu. Kemudian yang kedua, boleh kada kalau misalnya yang dicium itu adalah kemanakan? Jawabannya boleh seizin kuitannya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Nah, dalam hal ini belum ada kita dapati riwayat Nabi SAW mencium anak-anak yang lain. Ya. Nah, tapi apakah artinya itu kada boleh? Ya, kita akan ketahui insya Allah Taala. Ya, ini kalau kita teruskan ulun khawatir jadi menggantung babnya atau menggantung hadisnya. Ya, tapi yang jelas di antara hal yang mungkin dianggap biasa tapi oleh syariat ternyata diatur adalah mencium anak-anak atau mencium bayi ya. Sebagian ulama bahkan merincikan aturan ini sampai ke usia ya, batas usia anak itu masih boleh untuk dicium ya. Sebagian ada yang mengatakan usianya 5 tahun, sebagian yang lain mengatakan pada saat dia tamyiz, sudah kau membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah kau membedakan
hal-hal yang mendasar. Kawa sudah membedakan, oh ini binian, ini lakian, ya. Oh ini tuha, ini anom, itu tamyiz. Bila sudah sampai tamyiz berarti kada boleh lagi dicium. Ya. Sebagian lagi ada mengatakan sesuaikan dengan uruf, dengan kebiasaan masyarakat. Bila menurut masyarakat di umur 5 tahun itu kada apa-apa, ya berarti kita kada apa-apa. Ya, kalau ada anak kita usianya sudah 5 tahun atau cucu kita sudah 5 tahun kemudian hendak dicium kada apa-apa. Tapi kalau ternyata menurut kebiasaan masyarakat kita 3 tahun aja sudah tabu, ya 3 tahun aja sudah terasa kada nyaman dilihat, ya maka ya sebaiknya kita hindari. Ya. Nah ini perkara yang ternyata diatur oleh syariat kita. Dan bahkan kayaknya ada hadis, ini ulun beri mukaddimahnya aja dulu sedikit-sedikit. Ada hadis di mana sebuah suku ya di Arab pada saat itu, mereka itu lalakian, ini ada aturan di suku tersebut, lalakian itu bila sawat mencium kekanakan padahal anaknya seorang atau cucunya seorang, itu sudah dianggap pengecut. Ya, ada suku yang seperti itu yang kayaknya ditagur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang bersama salah satu cucunya Al Hasan atau Al Husain. Ya, karena sedang lagi bermain, ya, layaknya seorang kakek. Ya, akhirnya beliau terlihat mencium Hasan atau Husain ini. Nah, kemudian ada sahabat yang dari suku ini tadi melihat, ya, kemudian seakan-akan mengingkari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menganggap bahwa perbuatan Nabi itu perbuatannya seorang pengecut, ya, lemah, dianggapnya lemah, padahal itu cucu seorang atau anak seorang. Nah, kemudian dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, man la yarham la yurham. Siapa yang kada menyayangi dia tidak akan disayangi. Ya. Nah ini. Jadi insya Allah ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Sebelum masuk ke bab itu pun karena ada beberapa bab lagi sebagai pelengkap. Ya. Namun untuk malam hari ini, ulun rasa cukup sampai di sini pembahasan kita, ya, tentang beberapa hal yang kaitannya dengan orang tua dan anak tadi, atau kaitannya seseorang dengan saudara atau saudarinya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang salah yang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.